Sekarang waktu kita challenge, karena ini channel Tan Boy Kun. Siapapun public figure yang pernah masuknya Tan Boy Kun gak boleh ada Elsa. Dia di sini katanya sampai pucet. Orang gue juga lihat dia ngomong, aduh gue takut masuk penjara, takut ada apa-apa. Gue drama enggak sama sekali. Tiba-tiba apa rasanya Jenny, kiper gue yang istrinya lagi hamil dan dia sudah mau sekarat, ininya kaku, dibilang dan dianggap drama dan gimmick doang. Gue pikir lu baik. YouTuber Irfan Hakim beberapa waktu yang lalu sempat dilarikan ke rumah sakit karena makan keripik pedas. Tak hanya Irfan Hakim sendiri, beberapa kru YouTube-nya juga dilarikan ke rumah sakit bersamanya. Dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story, pada Kamis 16 Juni 2022, Irfan Hakim menjelaskan awal mula kejadian tersebut. Awalnya ia berkolaborasi dengan YouTuber Tan Boy Kun. Namun Tan Boy Kun belum memberitahu akan memberi tantangan apa kepada Irfan Hakim. Bahkan Irfan Hakim menunjukkan cuplikan video percakapannya dengan Tan Boy Kun. Saat itu Tan Boy Kun mengatakan hal yang mengejutkan. Siapapun yang masuk ke YouTube-nya Tan Boy Kun, nggak boleh ada yang selamat, ujar Tan Boy Kun. Ternyata Tan Boy Kun memberikan tantangan untuk makan keripik pedas. Kontennya Tan Boy Kun. Nah, sampai titik itu dia belum menyebutkan akan bikin konten apa. Yaudah, adalah pokoknya challenge. Oh, oke. Masuklah ke ruangan ini, pasang meja. Sampai titik itu pun gue nanya apa sih? Enggak, ntar. Belum ada disebutkan ya. Sekarang waktu kita challenge, karena ini channel Tan Boy Kun. Siapapun public figure yang pernah masuknya Tan Boy Kun gak boleh ada Elsa. Kita mau ngapain? Sampai akhirnya kamera on. Kamera on. Dia baru mengeluarkan bungkusannya. Oke, gue sekarang mau challenge. Ini ada ini nih. Apa itu keripik aja gue nggak tahu, karena gue juga nggak terlalu banyak berkecimpung dan nonton YouTube mengenai makanan sejujurnya. Sebelum membuat konten, Tan Boy Kun sempat bertanya kepada Irfan Hakim soal selera makan makanan pedas. Namun Irfan Hakim menjawab dirinya tak begitu suka makanan pedas. Selain keripik pedas, Tan Boy Kun memberikan saus kemasan. Tan Boy Kun pun belum pernah merasakan saus itu sebelumnya. Sebelumnya Irfan Hakim pun bisa menolak tawaran Tan Boy Kun tersebut. Namun Irfan Hakim sudah setuju untuk berkolaborasi dengan Tan Boy Kun. Dan saat itu juga dia ngomong, oh ya keripik pedas gini, pernah Deddy Kobuser pernah gini dan lain-lain sebagai macam gitu. Lu takut pedas gak? Ya gue suka pedas dan nggak pedas ya nggak sampai maniak pedas banget gitu. Terus udah gitu dia, ini ada juga saus yang gue juga nggak tahu ini rasanya seperti apa. Which is keripik dia sudah berpengalaman, tapi si sausnya itu dia belum pernah juga dan dia meminta kita coba bersama-sama. Bisa sih gue menolak, tapi gue punya etika. Lu sudah bikin konten bareng gue, ya gue harus bikin konten bareng dia. Apapun itu, sekali lagi, gue dalam bekerja tuh gue totalitas tinggi. Disebut drama oleh Tan Boy Kun, Irfan Hakim tak terima. Presenter Irfan Hakim tak bisa menahan rasa kesalnya ketika YouTuber Tan Boy Kun mengatainya hanya membuat drama terkait konten beberapa waktu lalu. Diketahui Irfan Hakim dan beberapa krunya masuk rumah sakit gara-gara menerima tantangan Tan Boy Kun untuk memakan keripik pedas. Tan Boy Kun ikut memakan keripik berwarna hitam tersebut, beruntungnya tak sampai tumbang. Sementara Irfan Hakim dan 3 krunya terpaksa dilarikan ke IGD lantaran tak kuat lagi menahan rasa sakit di perutnya. Akhirnya udah kita lakukan, ternyata efeknya seperti itu, masuk rumah sakit. Dan saat itu kepikiran kita semua akan menjadi korban. Dan Tan Boy Kun juga cerita, dia di sini katanya sampai pucet. Orang gue juga lihat, dia ngomong, aduh gue takut masuk penjara, takut ada apa-apa. Real dong, rumah sakit, gak mungkin kita gimmick-gimmick di rumah sakit. Sekali lagi ya, gue gak gimmick, gue gak drama seperti yang Tan Boy Kun sebutkan. Yang membuat Irfan Hakim marah, Tan Boy Kun malah menyebutkan reaksi kepedasan yang ditimbulkan sang presenter dan krunya adalah sebuah drama. Hal itu yang diungkapkan oleh Tan Boy Kun ketika membalas salah satu komentar yang dituliskan warganet di YouTube-nya. Biasalah artis berdrama, yang ngebelinya juga itu-itu aja kok, korban akun gosip Instagram. Tapi yang belum paham juga banyak, dan sebelum konten sudah gue tanya berkali-kali, kalau nggak kuat jangan maksain, kata Tan Boy Kun dikutip dari tribunjakarta.com pada Jumat 17 Juni. Dan sebenarnya mah masuk RS bentar doang, kayak numpang tidur, habis itu kita bikin konten lagi. Tapi artisnya wajib kudu banget bikin thumbnail dan ngedit video didramatisir, ditambah akun gosip manas-manasin, dan artisnya juga nggak kenapa-napa. Dari hari itu juga sudah ketawa-tawa. Pasti lihat komen ini, jelasnya lagi.
Gue drama enggak sama sekali. Tiba-tiba di Instagram tiap ada yang komentar tentang itu, di capture, posting, nyindir gue. Iya, namanya juga Irfan Hakim, artis, suka drama. Ya emang namanya juga netizennya gitu. Oke, kalau netizen terserah lah. Gue pikir lu baik. Ya, tapi dia juga ngomong katanya, iya ini paling perlu exposure. Gue udah terkenal, dari tahun 98 gue jadi artis, lu baru 5 tahun. Gue udah terkenal, gue nggak perlu exposure. Dan di posisi ini sebetulnya banyak orang yang nggak tahu lu kok. Jadi tahu gara-gara ini. Ya, gue jadi ngomong kasar jadinya. Padahal gue biasa aja. Gue santai aja bro, gue tuh gak pernah mau bikin kasar, gak mau bikin selek sama orang-orang. Tapi ketika lu coreng gue untuk memperbaiki nama baik lu katanya, terus lu coreng nama gue, lu berhadapan sama gue, lu salah orang bro. Istri gue lu fitnah, gak makan, gak fitnah, gak makan kayaknya lu. Sorry bro, gue cuma ungkapin rasa hati gue aja. Misalnya ngomen-ngomenin gitu doang. Sebenarnya Irfan Hakim tak keberatan saat Tan Boy Kun menyebut dirinya drama. Hanya saja kejadian ini hampir memakan beberapa korban, yakni kru YouTube-nya Irfan Hakim. Bahkan Irfan Hakim menjelaskan kondisi keluarga beberapa kru YouTube yang hampir menjadi korban tersebut. Dikatakan Irfan Hakim, kru yang bertugas sebagai kiper memiliki istri dalam kondisi hamil. Irfan juga menjelaskan kondisi sang kiper saat perjalanan menuju rumah sakit. Selain itu, salah satu kru yang menjadi korban selanjutnya merupakan kameramen. Tak hanya itu, masih ada lagi salah satu kru Irfan Hakim yang hanya iseng mencoba keripik pedas tersebut. Ngomongin soal kata-kata drama dituduhkan ke gue, sejujurnya lagi nih, gue mah terserah. Gue mau disebut drama, lebay, gimmick, terserah. Tuduhan drama lu itu tidak hanya ke gue doang loh. Gimmick yang lu tuduhkan itu bukan ke gue doang, tapi para pekerja gue juga. Apa rasanya Jenny, kiper gue yang istrinya lagi hamil dan dia sudah mau sekarat, ininya kaku, sudah sahadat sepanjang mobil, dibilang dan dianggap drama dan gimmick doang. Gimana rasanya kameramen gue si Iqbal, anak tunggal, anak tukang pecel lele, terus dia mau mati, orang tuanya kebayang sedihnya gimana, terus lu bilang drama juga. Terus si Ali yang si kurus itu juga, yang dia cuma coba-coba tanpa kamera, dia cobain aja karena pengen merasakan apa yang bosnya rasakan mungkin. Dia juga kalau disebut drama gimana? Sementara itu Irfan Hakim langsung bisa tersenyum kembali setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit. Saat itu juga Tan Boy Kun menyusul dirinya ke rumah sakit. Irfan mengatakan Tan Boy Kun dalam kondisi panik dan wajahnya pucat. Irfan Hakim mengaku tak ingin membuat Tan Boy Kun khawatir dengan kondisinya. Padahal saat itu Irfan Hakim masih dalam kondisi lemah. Semua itu ia lakukan supaya Tan Boy Kun lebih tenang saat melihat kondisinya. Akhirnya Tan Boy Kun datang ke rumah sakit dalam kondisi pucat. Manajer gue Handi berhak marah sebetulnya karena membahayakan artisnya dia. Ketika di rumah sakit, gue juga senyum. Oh ya udah, sampai nggak apa-apa. Gue mah beretika, nggak mau bikin orang panik. Sejujurnya, saat itu gue lemes banget, gue oleng banget. Kalau mau diturutin gue maunya gitu, tapi gue mau bikin dia tenang. Sebelum itu dia ngomong gini, beneran nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah kalau mau konten lagi, ayo mau konten lagi yuk. Satu ya, hidup gue itu bukan buat konten. Baru-baru ini Tan Boy Kun akhirnya meminta maaf melalui akun Instagramnya @tanboy_kun. Dirinya mengunggah sebuah video permintaan maaf. Dirinya pun juga mengaku sudah berusaha menghubungi sang presenter kondang itu lagi. Sayangnya Irfan Hakim tak kunjung menanggapi pesan yang sudah ia kirimkan. Melengkapi unggahannya, YouTuber dengan jumlah subscriber mencapai 16 juta itu langsung menuliskan permintaan maafnya. Mohon maaf kepada Bang Irfan Hakim dan tim, dan juga penonton channel Ada Hakim dan Tan Boy Kun. Gue cuma anak muda, mungkin pernah berbuat salah juga. Bahkan mungkin ya emang bikin salah. Dulu minta maaf dan mohon bimbingannya ke depan dari kalian ya. Gue udah chat Bang Irfan tapi belum dibalas buat ketemu dan minta maaf. Ya, semoga kalian sehat selalu ya.